warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Aiswara dengan NIM 2203200013, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ISO 9001 atau International Organization for Standardization untuk mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. Adapun pengertian dari ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang terdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan, banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Adapun tujuan dari ISO yaitu yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat apabila jika dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berparos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu jaminan kualitas berstandar internasional. Jadi, dengan ISO, perusahaan menjamin akan kualitas internasional yang membuat perusahaan itu jadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut dengan siklus PDCA. Nah, siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan mempermudah perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian acahnya proses produksi yang gagal. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Nah, jadi dengan penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya, karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi atau kecelakaan kerja. Dan tujuan yang keempat yaitu untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Jadi, standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawannya sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Tujuan yang kelima yaitu branding perusahaan.
Jadi, perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasar dunia. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu memudahkan perdagangan internasional. Jadi standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawannya sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Adapun pengertian dari ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau Quality Management System yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Nah, adapun tujuan utama dari ISO 9001 ini yaitu yang pertama untuk menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang keempat yaitu untuk mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang kelima yaitu memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Nah, jadi demikian itu merupakan tujuan utama dari ISO 9001. Standar ISO 9001 2015 dibangun atas 7 prinsip utama yang menjadi pondasi penerapan sistem manajemen mutu. Nah, prinsip-prinsip ini membantu organisasi menjaga mutu secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memastikan perbaikan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada prinsipnya yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus. Nah, jadi maknanya setiap keputusan dan aktivitas organisasi harus berpusat pada pelanggan. Artinya pelanggan menjadi tolak ukur utama keberhasilan mutu. Kemudian organisasi harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dan tren pasar dan perubahan perilaku konsumen serta kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan loyalitas jangka panjang. Contoh implementasinya yaitu dengan melakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin, kemudian menangani keluhan dan saran pelanggan dengan sistematis. Selanjutnya yang ketiga itu melakukan riset kebutuhan pasar, dan yang terakhir mengukur tingkat pengembalian produk atau return rate sebagai indikator mutu. Adapun contohnya misalnya perusahaan makanan cepat saji mengadakan survei pelanggan setiap bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki kecepatan layanan dan cita rasa makanan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu dengan kepemimpinan atau leadership. Nah, maknanya pemimpin puncak atau top management harus menciptakan visi, arah strategis, dan budaya mutu dalam organisasi. Kepemimpinan yang kuat akan menular ke seluruh bagian organisasi. Jadi tujuannya itu untuk menyatukan arah dan semangat seluruh karyawan agar berkomitmen pada mutu. Nah, implementasinya dengan cara menetapkan visi dan misi yang jelas di perusahaan. Kemudian memberikan dukungan sumber daya yang memadai seperti alat, pelatihan, dana. Selanjutnya itu menjadi teladan dalam penerapan kebijakan mutu dan mengadakan rapat tinjauan manajemen secara berkala. Contohnya, direktur perusahaan farmasi aktif meninjau hasil audit mutu dan memberikan motivasi langsung kepada tim QC atau Quality Control.
Adapun prinsip yang ketiga yaitu keterlibatan orang atau engagement of people. Jadi maknanya mutu tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu departemen, harus menjadi tanggung jawab seluruh karyawan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap mutu dan membangun budaya kerja kolaboratif. Adapun implementasinya yaitu yang pertama dengan melakukan pelatihan kompetensi sesuai jabatan. Yang kedua, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas kontribusi terhadap peningkatan mutu. Dan yang keempat, melibatkan karyawan dalam tim audit internal atau tim perbaikan. Adapun contohnya, misalnya, pabrik minuman membentuk tim mutu internal yang terdiri dari karyawan berbagai divisi untuk mencari solusi peningkatan proses produksi. Kemudian prinsip yang keempat yaitu pendekatan proses atau proses approach. Jadi maknanya setiap kegiatan dalam organisasi dipandang sebagai proses yang saling terhubung. Hasil dari satu proses menjadi input bagi proses berikutnya. Dengan memahami hubungan antar proses, organisasi dapat mengoptimalkan efisiensi dan kualitas keseluruhan sistem. Jadi adapun tujuannya yaitu untuk menjamin setiap proses terkendali, efisiensi, dan menghasilkan output yang sesuai dengan standar. Nah, implementasinya yaitu dengan mengidentifikasi dan memetakan seluruh proses bisnis. Yang selanjutnya itu menentukan indikator kinerja atau KPI untuk setiap proses. Dan seterusnya mengendalikan proses dengan prosedur dan SOP yang jelas. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja antar bagian agar tidak terjadi bottleneck. Nah, adapun contohnya yaitu dalam perusahaan garment misalnya. Proses dimulai dari desain, kemudian pembelian bahan, selanjutnya penjahitan, kemudian selanjutnya QC dan pengemasan, dan yang terakhir ada pengiriman. Jadi semua tahap memiliki standar dan target masing-masing. Adapun prinsip yang kelima yaitu berupa perbaikan berkelanjutan atau improvement. Nah, di sini perusahaan harus secara terus-menerus memperbaiki sistem, produk, dan proses. Dalam ISO 9001 tidak mengenal kata cukup baik, selalu ada ruang untuk lebih baik lagi. Adapun tujuannya yaitu untuk menjaga organisasi agar tetap adaptif, kompetitif, dan responsif terhadap perubahan pasar. Nah, adapun implementasinya berupa menggunakan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Nah, dalam plan ini berupa rencana perubahan atau peningkatan. Do yaitu laksanakan rencananya, kemudian Check berupa evaluasi hasilnya, dan Act yaitu tindak lanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berikutnya. Kemudian dapat melakukan audit internal dan eksternal secara rutin, dan dapat mengadakan program Kaizen atau ide perbaikan kecil tapi terus-menerus. Adapun contohnya seperti setelah pelanggan mengeluh tentang kemasan bocor, perusahaan memperbaiki desain, segel, dan melatih ulang operator mesin. Kemudian adapun prinsip yang keenam yaitu pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Nah, jadi maknanya itu keputusan manajerial harus didasarkan pada data dan analisis fakta, bukan pada asumsi atau pemikiran. Tujuannya untuk menghindari keputusan yang salah, kemudian mengurangi risiko, dan meningkatkan efektivitas kebijakan mutu. Implementasinya yaitu menggunakan data pengukuran kinerja seperti efisiensi produksi, cacat produk, waktu pengiriman, kemudian dapat menganalisis tren data, misalnya dengan metode Pareto, histogram, atau SPC. Kemudian dapat melaporkan hasil analisis kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Adapun contohnya yaitu tim manajemen memilih pemasok baru setelah membandingkan data kualitas bahan dan ketetapan pengiriman dari 3 pemasok lamanya.
Kemudian prinsip yang terakhir yaitu yang ketujuh ada manajemen hubungan atau relationship management. Nah, jadi maknanya organisasi tidak berdiri sendiri. Keberhasilannya bergantung pada hubungan dengan pihak eksternal seperti pemasok, distributor, pelanggan, dan regulator. Tujuannya itu untuk membangun hubungan saling menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang atau mutual benefit. Implementasinya yaitu yang pertama dapat menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok yang terpercaya. Yang kedua, melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk baru. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan mitra bisnis. Dan yang keempat, dapat melakukan evaluasi kinerja pemasok secara berkala. Adapun contohnya seperti perusahaan otomotif menjalin kontrak tahunan dengan pemasok suku cabang yang telah memenuhi standar mutu ISO 9001 juga, agar rantai pasoknya konsisten dan berkualitas. Kemudian selanjutnya ada 10 klausul dalam ISO 9001-2015. Yang pertama itu ada ruang lingkupnya. Nah, jadi dalam ruang lingkup ini menjelaskan tujuan utama dari standar ISO 9001 yaitu untuk memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten memberikan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu ada referensi normatif atau normative reference yang di dalamnya berisi daftar dokumen resmi yang menjadi acuan utama untuk memahami dan menerapkan ISO 9001. Yang ketiga ada istilah dan definisi. Nah, di sini berisi pengertian istilah-istilah penting dalam manajemen mutu agar tidak terjadi salah tafsir antar bagian organisasi. Yang keempat ada konteks organisasi atau context of the organization. Nah, jadi di dalam konteks ini berisikan organisasi harus memahami siapa dirinya, lingkungan bisnisnya, serta faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mutu. Yang kelima itu ada kepemimpinan atau leadership. Jadi top manajemen harus berperan aktif dalam menetapkan arah, komitmen, dan budaya mutu di seluruh organisasi. Kemudian yang keenam itu ada perencanaan atau planning. Nah, jadi organisasi harus merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, serta menetapkan tujuan mutu yang dapat diukur. Yang ketujuh itu ada dukungan atau support. Nah, jadi dalam klausal ini berfokus pada sumber daya pendukung yang dibutuhkan agar sistem mutu berjalan efektif. Yang kedelapan ada operasi atau operation. Jadi, di sini gunanya itu untuk mengatur pelaksanaan seluruh proses operasional organisasi mulai dari perencanaan produksi, pengendalian mutu, hingga penanganan produk yang tidak sesuai. Yang kesembilan itu ada evaluasi kinerja atau performa evaluation. Jadi, organisasi harus secara sistematis memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu. Yang ke-10 yang terakhir itu ada peningkatan atau improvement. Jadi klausal ini menegaskan bahwa organisasi harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem mutu. Secara umum, ada 7 langkah utama penerapan ISO 9001-2015 di perusahaan. Yang pertama itu ada komitmen dan dukungan, manajemen puncak. Jadi, langkah pertama dan paling penting adalah komitmen pimpinan tertinggi seperti direktur, manajer umum, atau pemilik usaha. Tanpa komitmen ini, penerapan ISO tidak akan berjalan efektif. Yang kedua itu ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Jadi, maknanya langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi sistem manajemen yang ada saat ini dibandingkan dengan persyaratan ISO 9001-2015.
Yang ketiga ada penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau QMS documentation, di mana dokumentasi adalah dasar utama ISO 9001. Semua proses yang penting harus tertulis dan terkontrol agar mudah diikuti dan diaudit. Nah, yang keempat ada pelatihan dan sosialisasi karyawan. Jadi, semua karyawan harus memahami apa itu ISO 9001, mengapa penting, dan apa peran mereka dalam penerapannya. Kemudian, yang kelima ada implementasi sistem manajemen mutu. Jadi, pada tahap ini, semua dokumen dan prosedur yang telah disusun mulai dijalankan secara nyata dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang keenam, ada audit internal dan tinjauan manajemen. Jadi, setelah sistem berjalan, perusahaan perlu melakukan audit internal untuk memastikan penerapan sesuai dengan standar ISO dan tinjauan manajemen untuk menilai efektivitas sistem. Yang ketujuh ada audit eksternal dan sertifikasi ISO. Nah, tahap terakhir adalah audit oleh lembaga sertifikasi independen untuk menilai apakah sistem manajemen mutu organisasi sudah sesuai dengan ISO 9001/2015. Selanjutnya, adapun manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan, yaitu yang pertama, proses kerja lebih efisien dan terstandar. Yang kedua, dapat meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Yang keempat, dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Dan yang selanjutnya ada manfaat penerapan ISO 9001 bagi pelanggan. Yang pertama, produk atau layanan lebih konsisten mutunya. Yang kedua, lebih puas terhadap kualitas produk. Yang ketiga, lebih mudah menyampaikan keluhan dan pendapat. Yang keempat, mudah mendapat tanggapan yang cepat. Yang kelima, produk memenuhi standar internasional. Jadi demikian merupakan manfaat dari menerapkan ISO 900 bagi perusahaan dan bagi pelanggan. Adapun pengertian dari ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang terdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini, ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan, banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Adapun tujuan dari ISO yaitu yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat apabila jika dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berparos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu jaminan kualitas berstandar internasional. Jadi, dengan ISO, perusahaan menjamin akan kualitas internasional yang membuat perusahaan itu jadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau
audit yang disebut dengan siklus PDCA. Nah, siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan mempermudah perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian acahnya proses produksi yang gagal. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Nah, jadi dengan penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi atau kecelakaan kerja. Dan tujuan yang keempat yaitu untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Jadi, standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawannya sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Tujuan yang kelima yaitu branding perusahaan. Jadi, perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasar dunia. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu memudahkan perdagangan internasional. Jadi standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawannya sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Adapun pengertian dari ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau Quality Management System yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Nah, adapun tujuan utama dari ISO 9001 ini yaitu yang pertama untuk menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang keempat yaitu untuk mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang kelima yaitu memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Nah, jadi demikian itu merupakan tujuan utama dari ISO 9001. Standar ISO 9001 2015 dibangun atas 7 prinsip utama yang menjadi pondasi penerapan sistem manajemen mutu. Nah, prinsip-prinsip ini membantu organisasi menjaga mutu secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memastikan perbaikan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada prinsipnya yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus. Nah, jadi maknanya setiap keputusan dan aktivitas organisasi harus berpusat pada pelanggan. Artinya pelanggan menjadi tolak ukur utama keberhasilan mutu. Kemudian organisasi harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dan tren pasar dan perubahan perilaku konsumen
serta kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan loyalitas jangka panjang. Contoh implementasinya yaitu dengan melakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin, kemudian menangani keluhan dan saran pelanggan dengan sistematis. Selanjutnya yang ketiga itu melakukan riset kebutuhan pasar, dan yang terakhir mengukur tingkat pengembalian produk atau return rate sebagai indikator mutu. Adapun contohnya misalnya perusahaan makanan cepat saji mengadakan survei pelanggan setiap bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki kecepatan layanan dan cita rasa makanan. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu dengan kepemimpinan atau leadership. Nah, maknanya pemimpin puncak atau top management harus menciptakan visi, arah strategis, dan budaya mutu dalam organisasi. Kepemimpinan yang kuat akan menular ke seluruh bagian organisasi. Jadi tujuannya itu untuk menyatukan arah dan semangat seluruh karyawan agar berkomitmen pada mutu. Nah, implementasinya dengan cara menetapkan visi dan misi yang jelas di perusahaan. Kemudian memberikan dukungan sumber daya yang memadai seperti alat, pelatihan, dana. Selanjutnya itu menjadi teladan dalam penerapan kebijakan mutu dan mengadakan rapat tinjauan manajemen secara berkala. Contohnya, direktur perusahaan farmasi aktif meninjau hasil audit mutu dan memberikan motivasi langsung kepada tim QC atau Quality Control. Adapun prinsip yang ketiga yaitu keterlibatan orang atau engagement of people. Jadi maknanya mutu tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu departemen, harus menjadi tanggung jawab seluruh karyawan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap mutu dan membangun budaya kerja kolaboratif. Adapun implementasinya yaitu yang pertama dengan melakukan pelatihan kompetensi sesuai jabatan. Yang kedua, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas kontribusi terhadap peningkatan mutu. Dan yang keempat, melibatkan karyawan dalam tim audit internal atau tim perbaikan. Adapun contohnya, misalnya pabrik minuman membentuk tim mutu internal yang terdiri dari karyawan berbagai divisi untuk mencari solusi peningkatan proses produksi. Kemudian prinsip yang keempat yaitu pendekatan proses atau proses approach. Jadi maknanya setiap kegiatan dalam organisasi dipandang sebagai proses yang saling terhubung. Hasil dari satu proses menjadi input bagi proses berikutnya. Dengan memahami hubungan antar proses, organisasi dapat mengoptimalkan efisiensi dan kualitas keseluruhan sistem. Jadi adapun tujuannya yaitu untuk menjamin setiap proses terkendali, efisiensi, dan menghasilkan output yang sesuai dengan standar. Nah, implementasinya yaitu dengan mengidentifikasi dan memetakan seluruh proses bisnis. Yang selanjutnya itu menentukan indikator kinerja atau KPI untuk setiap proses. Dan seterusnya mengendalikan proses dengan prosedur dan SOP yang jelas. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja antar bagian agar tidak terjadi bottleneck. Nah, adapun contohnya yaitu dalam perusahaan garment misalnya. Proses dimulai dari desain, kemudian pembelian bahan, selanjutnya penjahitan, kemudian selanjutnya QC dan pengemasan, dan yang terakhir ada pengiriman. Jadi semua tahap memiliki standar dan target masing-masing. Adapun prinsip yang kelima yaitu berupa perbaikan berkelanjutan atau improvement. Nah, di sini perusahaan harus secara terus-menerus memperbaiki sistem, produk, dan proses. Dalam ISO 9001 tidak mengenal kata cukup baik, selalu ada ruang untuk lebih baik lagi. Adapun tujuannya yaitu untuk menjaga organisasi agar tetap adaptif, kompetitif, dan responsif terhadap perubahan pasar. Nah, adapun implementasinya berupa menggunakan siklus PDCA atau Plan, Do,
check, dan add. Nah, dalam plan ini berupa rencana perubahan atau peningkatan. Do yaitu laksanakan rencananya, kemudian check berupa evaluasi hasilnya, dan add yaitu tindak lanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berikutnya. Kemudian dapat melakukan audit internal dan eksternal secara rutin, dan dapat mengadakan program kaizen atau ide perbaikan kecil tapi terus-menerus. Adapun contohnya seperti setelah pelanggan mengeluh tentang kemasan bocor, perusahaan memperbaiki desain, segel, dan melatih ulang operator mesin. Kemudian adapun prinsip yang keenam yaitu pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Nah, jadi maknanya itu keputusan manajerial harus didasarkan pada data dan analisis fakta, bukan pada asumsi atau pemikiran. Tujuannya untuk menghindari keputusan yang salah, kemudian mengurangi risiko, dan meningkatkan efektivitas kebijakan mutu. Implementasinya yaitu menggunakan data pengukuran kinerja seperti efisiensi produksi, cacat produk, waktu pengiriman, kemudian dapat menganalisis tren data, misalnya dengan metode Pareto, histogram, atau SPC. Kemudian dapat melaporkan hasil analisis kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Adapun contohnya yaitu tim manajemen memilih pemasok baru setelah membandingkan data kualitas bahan dan ketetapan pengiriman dari 3 pemasok lamanya. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu yang ketujuh ada manajemen hubungan atau relationship management. Nah, jadi maknanya organisasi tidak berdiri sendiri. Keberhasilannya bergantung pada hubungan dengan pihak eksternal seperti pemasok, distributor, pelanggan, dan regulator. Tujuannya itu untuk membangun hubungan saling menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang atau mutual benefit. Implementasinya yaitu yang pertama dapat menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok yang terpercaya. Yang kedua, melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk baru. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan mitra bisnis. Dan yang keempat, dapat melakukan evaluasi kinerja pemasok secara berkala. Adapun contohnya seperti perusahaan otomotif menjalin kontrak tahunan dengan pemasok suku cabang yang telah memenuhi standar mutu ISO 9001 juga, agar rantai pasoknya konsisten dan berkualitas. Kemudian selanjutnya ada 10 klausul dalam ISO 9001-2015. Yang pertama itu ada ruang lingkupnya. Nah, jadi dalam ruang lingkup ini menjelaskan tujuan utama dari standar ISO 9001 yaitu untuk memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten memberikan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu ada referensi normatif atau normative reference, yang di dalamnya berisi daftar dokumen resmi yang menjadi acuan utama untuk memahami dan menerapkan ISO 9001. Yang ketiga ada istilah dan definisi. Nah, di sini berisi pengertian istilah-istilah penting dalam manajemen mutu agar tidak terjadi salah tafsir antar bagian organisasi. Yang keempat ada konteks organisasi atau context of the organization. Nah, jadi di dalam konteks ini berisikan organisasi harus memahami siapa dirinya, lingkungan bisnisnya, serta faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mutu. Yang kelima itu ada kepemimpinan atau leadership. Jadi top manajemen harus berperan aktif dalam menetapkan arah, komitmen, dan budaya mutu di seluruh organisasi. Kemudian yang keenam itu ada perencanaan atau planning. Nah, jadi organisasi harus merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, serta menetapkan tujuan mutu yang dapat diukur. Yang ketujuh itu ada dukungan atau support. Nah, jadi
Dalam klausal ini berfokus pada sumber daya pendukung yang dibutuhkan agar sistem mutu berjalan efektif. Yang kedelapan ada operasi atau operation. Jadi di sini gunanya itu untuk mengatur pelaksanaan seluruh proses operasional organisasi mulai dari perencanaan produksi, pengendalian mutu, hingga penanganan produk yang tidak sesuai. Yang kesembilan itu ada evaluasi kinerja atau performa evaluation. Jadi organisasi harus secara sistematis memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu. Yang ke-10 yang terakhir itu ada peningkatan atau improvement. Jadi klausal ini menegaskan bahwa organisasi harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem mutu. Secara umum, ada 7 langkah utama penerapan ISO 9001-2015 di perusahaan. Yang pertama itu ada komitmen dan dukungan, manajemen puncak. Jadi, langkah pertama dan paling penting adalah komitmen pimpinan tertinggi, seperti direktur, manajer umum, atau pemilik usaha. Tanpa komitmen ini, penerapan ISO tidak akan berjalan efektif. Yang kedua itu ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Jadi maknanya langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi sistem manajemen yang ada saat ini dibandingkan dengan persyaratan ISO 9001-2015. Yang ketiga ada penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau QMS documentation, di mana dokumentasi adalah dasar utama ISO 9001. Semua proses yang penting harus tertulis dan terkontrol agar mudah diikuti dan diaudit. Nah, yang keempat ada pelatihan dan sosialisasi karyawan. Jadi, semua karyawan harus memahami apa itu ISO 9001, mengapa penting dan apa peran mereka dalam penerapannya. Kemudian yang kelima ada implementasi sistem manajemen mutu. Jadi pada tahap ini semua dokumen dan prosedur yang telah disusun mulai dijalankan secara nyata dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang keenam ada audit internal dan tinjauan manajemen. Jadi setelah sistem berjalan, perusahaan perlu melakukan audit internal untuk memastikan penerapan sesuai dengan standar ISO dan tinjauan manajemen untuk menilai efektivitas sistem. Yang ketujuh ada audit eksternal dan sertifikasi ISO. Nah, tahap terakhir adalah audit oleh lembaga sertifikasi independen untuk menilai apakah sistem manajemen mutu organisasi sudah sesuai dengan ISO 9001-2015. Selanjutnya, adapun manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan, yaitu yang pertama, proses kerja lebih efisien dan terstandar. Yang kedua, dapat meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Yang keempat, dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Dan yang selanjutnya ada manfaat penerapan ISO 9001 bagi pelanggan. Yang pertama, produk atau layanan lebih konsisten mutunya. Yang kedua, lebih puas terhadap kualitas produk. Yang ketiga, lebih mudah menyampaikan keluhan dan pendapat. Yang keempat, mudah mendapat tanggapan yang cepat. Yang kelima, produk memenuhi standar internasional. Jadi demikian merupakan manfaat dari menerapkan ISO 900 bagi perusahaan dan bagi pelanggan. Adapun pengertian dari ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang terdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk
menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan, banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Adapun tujuan dari ISO yaitu yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat apabila jika dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berparos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu jaminan kualitas berstandar internasional. Jadi, dengan ISO, perusahaan menjamin akan kualitas internasional yang membuat perusahaan itu jadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut dengan siklus PDCA. Nah, siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan mempermudah perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian acahnya proses produksi yang gagal. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Nah, jadi dengan penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi atau kecelakaan kerja. Dan tujuan yang keempat yaitu untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Jadi, standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawannya sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Tujuan yang kelima yaitu branding perusahaan. Jadi, perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasar dunia. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu memudahkan perdagangan internasional. Jadi standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawannya sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Adapun pengertian dari ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau quality management system
yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Nah, adapun tujuan utama dari ISO 9001 ini yaitu yang pertama untuk menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang keempat yaitu untuk mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang kelima yaitu memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Nah, jadi demikian itu merupakan tujuan utama dari ISO 9001. Standar ISO 9001 2015 dibangun atas 7 prinsip utama yang menjadi pondasi penerapan sistem manajemen mutu. Nah, prinsip-prinsip ini membantu organisasi menjaga mutu secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memastikan perbaikan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada prinsipnya yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus. Nah, jadi maknanya setiap keputusan dan aktivitas organisasi harus berpusat pada pelanggan. Artinya pelanggan menjadi tolak ukur utama keberhasilan mutu. Kemudian organisasi harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dan tren pasar dan perubahan perilaku konsumen serta kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan loyalitas jangka panjang. Contoh implementasinya yaitu dengan melakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin, kemudian menangani keluhan dan saran pelanggan dengan sistematis. Selanjutnya yang ketiga itu melakukan riset kebutuhan pasar. Dan yang terakhir mengukur tingkat pengembalian produk atau return rate sebagai indikator mutu. Adapun contohnya misalnya perusahaan makanan cepat saji mengadakan survei pelanggan setiap bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki kecepatan layanan dan cita rasa makanan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu dengan kepemimpinan atau leadership. Nah, maknanya pemimpin puncak atau top management harus menciptakan visi, arah strategis, dan budaya mutu dalam organisasi. Kepemimpinan yang kuat akan menular ke seluruh bagian organisasi. Jadi tujuannya itu untuk menyatukan arah dan semangat seluruh karyawan agar berkomitmen pada mutu. Nah, implementasinya dengan cara menetapkan visi dan misi yang jelas di perusahaan. Kemudian memberikan dukungan sumber daya yang memadai seperti alat, pelatihan, dana. Selanjutnya itu menjadi teladan dalam penerapan kebijakan mutu dan mengadakan rapat tinjauan manajemen secara berkala. Contohnya, direktur perusahaan farmasi aktif meninjau hasil audit mutu dan memberikan motivasi langsung kepada tim QC atau Quality Control. Adapun prinsip yang ketiga yaitu keterlibatan orang atau engagement of people. Jadi maknanya mutu tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu departemen, harus menjadi tanggung jawab seluruh karyawan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap mutu dan membangun budaya kerja kolaboratif. Adapun implementasinya yaitu yang pertama dengan melakukan pelatihan kompetensi sesuai jabatan. Yang kedua, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas kontribusi terhadap peningkatan mutu. Dan yang keempat, melibatkan karyawan dalam tim audit internal atau tim perbaikan. Adapun contohnya, misalnya pabrik minuman membentuk tim mutu internal yang terdiri dari karyawan berbagai divisi untuk mencari solusi peningkatan proses produksi. Kemudian prinsip yang keempat yaitu pendekatan proses atau proses approach. Jadi maknanya setiap kegiatan dalam organisasi dipandang sebagai proses yang saling terhubung.
hasil dari satu proses menjadi input bagi proses berikutnya. Dengan memahami hubungan antar proses, organisasi dapat mengoptimalkan efisiensi dan kualitas keseluruhan sistem. Jadi adapun tujuannya yaitu untuk menjamin setiap proses terkendali, efisiensi, dan menghasilkan output yang sesuai dengan standar. Nah, implementasinya yaitu dengan mengidentifikasi dan memetakan seluruh proses bisnis. Yang selanjutnya yaitu menentukan indikator kinerja atau KPI untuk setiap proses. Dan seterusnya mengendalikan proses dengan prosedur dan SOP yang jelas. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja antar bagian agar tidak terjadi bottleneck. Nah, adapun contohnya yaitu dalam perusahaan garment misalnya. Proses dimulai dari desain, kemudian pembelian bahan, selanjutnya penjahitan, kemudian selanjutnya QC, dan pengemasan, dan yang terakhir ada pengiriman. Jadi semua tahap memiliki standar dan target masing-masing. Adapun prinsip yang kelima yaitu berupa perbaikan berkelanjutan atau improvement. Nah, di sini perusahaan harus secara terus-menerus memperbaiki sistem, produk, dan proses. Dalam ISO 9001 tidak mengenal kata cukup baik, selalu ada ruang untuk lebih baik lagi. Adapun tujuannya yaitu untuk menjaga organisasi agar tetap adaptif, kompetitif, dan responsif terhadap perubahan pasar. Nah, adapun implementasinya berupa menggunakan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Nah, dalam plan ini berupa rencana perubahan atau peningkatan. Do yaitu laksanakan rencananya, kemudian Check berupa evaluasi hasilnya, dan Act yaitu tindak lanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berikutnya. Kemudian dapat melakukan audit internal dan eksternal secara rutin, dan dapat mengadakan program Kaizen atau ide perbaikan kecil tapi terus-menerus. Adapun contohnya seperti setelah pelanggan mengeluh tentang kemasan bocor, perusahaan memperbaiki desain, segel, dan melatih ulang operator mesin. Kemudian adapun prinsip yang keenam yaitu pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Nah, jadi maknanya itu keputusan manajerial harus didasarkan pada data dan analisis fakta, bukan pada asumsi atau pemikiran. Tujuannya untuk menghindari keputusan yang salah, kemudian mengurangi risiko, dan meningkatkan efektivitas kebijakan mutu. Implementasinya yaitu menggunakan data pengukuran kinerja seperti efisiensi produksi, cacat produk, waktu pengiriman, kemudian dapat menganalisis tren data, misalnya dengan metode Pareto, histogram, atau SPC. Kemudian dapat melaporkan hasil analisis kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Adapun contohnya yaitu tim manajemen memilih pemasok baru setelah membandingkan data kualitas bahan dan ketetapan pengiriman dari 3 pemasok lamanya. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu yang ketujuh ada manajemen hubungan atau relationship management. Nah, jadi maknanya organisasi tidak berdiri sendiri. Keberhasilannya bergantung pada hubungan dengan pihak eksternal seperti pemasok, distributor, pelanggan, dan regulator. Tujuannya itu untuk membangun hubungan saling menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang atau mutual benefit. Implementasinya yaitu yang pertama dapat menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok yang terpercaya. Yang kedua, melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk baru. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan mitra bisnis. Dan yang keempat, dapat melakukan evaluasi kinerja pemasok secara berkala. Adapun contohnya seperti perusahaan otomotif menjalin kontrak tahunan dengan pemasok suku cabang yang telah memenuhi standar mutu ISO 9001 juga, agar rantai pasoknya konsisten dan berkualitas. Kemudian selanjutnya ada 10 klausul dalam ISO
9001/2015. Yang pertama itu ada ruang lingkupnya. Nah, jadi dalam ruang lingkup ini menjelaskan tujuan utama dari standar ISO 9001, yaitu untuk memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten memberikan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu ada referensi normatif atau normative reference, yang di dalamnya berisi daftar dokumen resmi yang menjadi acuan utama untuk memahami dan menerapkan ISO 9001. Yang ketiga ada istilah dan definisi. Nah, di sini berisi pengertian istilah-istilah penting dalam manajemen mutu agar tidak terjadi salah tafsir antar bagian organisasi. Yang keempat ada konteks organisasi atau context of the organization. Nah, jadi di dalam konteks ini berisikan organisasi harus memahami siapa dirinya, lingkungan bisnisnya, serta faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mutu. Yang kelima itu ada kepemimpinan atau leadership. Jadi top manajemen harus berperan aktif dalam menetapkan arah, komitmen, dan budaya mutu di seluruh organisasi. Kemudian yang keenam itu ada perencanaan atau planning. Nah, jadi organisasi harus merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, serta menetapkan tujuan mutu yang dapat diukur. Yang ketujuh itu ada dukungan atau support. Nah, jadi dalam klausal ini berfokus pada sumber daya pendukung yang dibutuhkan agar sistem mutu berjalan efektif. Yang kedelapan ada operasi atau operation. Jadi di sini gunanya itu untuk mengatur pelaksanaan seluruh proses operasional organisasi, mulai dari perencanaan produksi, pengendalian mutu, hingga penanganan produk yang tidak sesuai. Yang kesembilan itu ada evaluasi kinerja atau performa evaluation. Jadi organisasi harus secara sistematis memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu. Yang ke-10 yang terakhir itu ada peningkatan atau improvement. Jadi klausal ini menegaskan bahwa organisasi harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem mutu. Secara umum, ada 7 langkah utama penerapan ISO 9001/2015 di perusahaan. Yang pertama itu ada komitmen dan dukungan, manajemen puncak. Jadi, langkah pertama dan paling penting adalah komitmen pimpinan tertinggi, seperti direktur, manajer umum, atau pemilik usaha. Tanpa komitmen ini, penerapan ISO tidak akan berjalan efektif. Yang kedua itu ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Jadi maknanya langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi sistem manajemen yang ada saat ini dibandingkan dengan persyaratan ISO 9001/2015. Yang ketiga ada penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau QMS documentation, di mana dokumentasi adalah dasar utama ISO 9001. Semua proses yang penting harus tertulis dan terkontrol agar mudah diikuti dan diaudit. Nah, yang keempat ada pelatihan dan sosialisasi karyawan. Jadi, semua karyawan harus memahami apa itu ISO 9001, mengapa penting, dan apa peran mereka dalam penerapannya. Kemudian yang kelima ada implementasi sistem manajemen mutu. Jadi pada tahap ini semua dokumen dan prosedur yang telah disusun mulai dijalankan secara nyata dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang keenam ada audit internal dan tinjauan manajemen. Jadi setelah sistem berjalan, perusahaan perlu melakukan audit internal untuk memastikan penerapan sesuai dengan standar ISO dan tinjauan manajemen untuk menilai efektivitas sistem. Yang ketujuh ada audit eksternal dan sertifikasi ISO. Nah, tahap terakhir adalah audit oleh lembaga
sertifikasi independen untuk menilai apakah sistem manajemen mutu organisasi sudah sesuai dengan ISO 9001/2015. Selanjutnya, adapun manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan, yaitu yang pertama, proses kerja lebih efisien dan terstandar. Yang kedua, dapat meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dan pemborosan. Yang keempat, dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Dan yang selanjutnya ada manfaat penerapan ISO 9001 bagi pelanggan. Yang pertama, produk atau layanan lebih konsisten mutunya. Yang kedua, lebih puas terhadap kualitas produk. Yang ketiga, lebih mudah menyampaikan keluhan dan pendapat. Yang keempat, mudah mendapat tanggapan yang cepat. Yang kelima, produk memenuhi standar internasional. Jadi demikian merupakan manfaat dari menerapkan ISO 900 bagi perusahaan dan bagi pelanggan. Sekian pemaparan materi saya mengenai ISO atau International Organization for Standardization. Semoga materi yang saya sampaikan dapat mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi pendengarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.